Ya, bola panas yang dibuka oleh Menteri SDM dikomentari sejumlah pihak terkait. Mari kita simak cuplikan pernyataan dari sejumlah tokoh ini. Ya, ini komentar dari Komisaris Freeport Indonesia ya, Pak Andi Matalata. Risikonya dihajar politik, tapi daripada lapor ke hukum, citra negatif itu lebih sadis daripada proses hukum. Masih dari, ini dari Inas Nasrullah Zubir, dari anggota Komisi 7 temannya Pak Widya. Kalau politisi di luar Senayan, saya nggak bisa berkomentar apa-apa tentang siapa orang itu, begitu kata Pak Inas. Sampaikan bahwa Presiden nggak sudi itu memang beliau tidak ini. Tetapi karena Pak Sudirman Said yang menyampaikan, mungkin beliau yang lebih tahu ya. Tapi ini akankah dibawa ke ranah hukum gitu, Mas? Yang jelas Presiden sama sekali tidak, dalam bahasa orang Jawa itu tidak memikirkan dan juga tidak terlalu mempedulikan hal itu, karena apapun yang dilakukan tentunya sikap Presiden tidak bisa didikte oleh siapapun dalam persoalan yang menyangkut Ya, diungkapkan ke publik mungkin menyelamatkan banyak hal, usaha gagal gitu ya, begitu kan? Saya ada lagi, saya tanya Pak. Saya terus nanya betul ke beliau, apa sih latar belakang semua ini? Apa katanya? Tadi yang saya katakan dia ingin betul Kementerian SDM terus transparan, nggak ada lagi ini. Kalau ada kejian dan buka ke publik, biarkan publik menilai. Terus jangan lagi ada orang yang berdua muka. Dia saya katakan Di luar Pak, baik, di luar padahal di luar seakan-akan sangat nasionalis, tapi dia memang lewat dulu dong dari Pak Oga. Nah, yang menarik saya tanya, Pak, risiko politiknya sangat tinggi. Kalau selalu dipertimbangkan itu, maka negara ini tidak pernah selesai. Tapi buat saya praktis aja gitu. Kalau kemudian tidak disampaikan ke publik, kejadiannya memang tidak akan seperti ini. Begitu disampaikan publik itu layu sebelum berkembang. Jadi, nah, ini menarik. Ya. Jadi disampaikan ke publik tentu menimbulkan banyak penafsiran. Ya. Tidak disampaikan tentu juga ada beberapa risiko. Tapi yang lebih menarik itu adalah timingnya. Mengapa waktunya sekarang? Ya. Saya orang yang tidak percaya bahwa Presiden baru tahu dalam waktu seminggu terakhir gitu. Ketika Jim Moffett dipanggil ke istana, lalu kemudian dipanggillah Menteri SDM lalu bilang, Jim, negosiasi soal Freeport hanya ke saya dan orang saya adalah Sudirman Said. Menurut saya sejak saat itu sebetulnya Presiden sudah tahu ada pemain dan begitu banyak pemain yang berada di belakang negosiasi menjelang saat ini. Jadi itu timing. Jadi timing berjalan, lalu kemudian kita akan hitung waktu besok sampai tahun 2019. Itu menjadi menarik untuk dilihat. Tentu kita belum tahu akan seperti apa bola itu dilempar ke kiri atau ke kanan. Jadi kalau Pak Said Didu tadi bilang alasan Menteri SDM, saya juga sudah pernah dengar itu. Cuma ada risiko ketika kemudian orang berteriak-teriak dan bilang, ayo dong sebutkan siapa, gitu kan. Ya. Tapi saya kira memang lihai nih Pak Jokowi. Harus siap lah. Jadi menurut saya Pak Sudirman itu dipakai aja sebetulnya Pak Jokowi. Jadi menurut saya itu gunanya pembantu presiden. Ya, dia panggil, dia bilang, ya Pak persis lah. Dia bilang, saya nggak ada perantara. Kalau ada perantara, tugas negara ya wakilnya Sudirman. Itu mempunyai fungsi banyak. Selain dia meyakinkan ke siapa namanya Jim Moffett, dia juga bilang ini kan ada kemungkinan besar ada Pak Ogah lain di proyek-proyek lain. Dia kan bilang nggak ada itu. Ada satu Pak Ogah, bahkan temannya banyak. Dan sengaja saya kira disebutkan seorang kepala institusi dan seorang politisi, karena dia mau bilang jangan lihat setinggi apapun pangkatnya, politisi manapun, nggak ada itu utusan-utusan saya. Dia mau clear aja gitu menurut saya. Karena saya bisa kebayangin kalau saya jadi pengusaha yang punya kepentingan, ada orang mengatasnamakan presiden, apalagi jabatannya tinggi, kayak kan susah. Kalau saya ngecek malah bisa dibilang memusuhi, malah bisa celaka. Kalau dari pengusaha ya, dari pengusaha. Iya, pengusaha pasti mau untung, bukan begitu? Kalau kemudian ada yang bisa mau Pak Ogah, mau siapa, kalau menguntungkan dia, oke-oke saja kan? Saya ngelihat bahwa politisi bukan, ini sebetulnya kembali lagi antara yang melapor dan yang dilapori. Kan tinggal begitu saja. Jadi kalau Presiden mengatakan bahwa seperti Pak Pramono Anung tadi tidak menggubris gitu, ya sudah selesai di situ. Kan sekarang kalau Presidennya bilang bahwasanya ya saya dilapori begini, lantas Pak Sudirman Said juga mengatakan
ini yang saya laporkan kepada presiden dan presiden mengiyakan, nah, itu berarti kan akan ada satu tindakan-tindakan sesudahnya. Tapi saya pengen tanya sedikit, apakah Komisi 7 kemudian akan meminta Pak Sudirman Said untuk menyebutkan siapa nama? Semua pernyataan politik ya, kalau menurut saya itu mesti menjadi tanggung jawab kita dalam fungsi pengawasan. Kita pasti akan nanya, kita tidak mungkin dong kita melihat menteri kita gaduh gitu, sementara DPR-nya diam gitu. Kan tidak mungkin. Pasti kita Ada akan tugas tanya. DPR lebih gaduh mesti. Isu ini sebenarnya sudah dilempar sebulan lalu di salah satu stasiun TV. Cuman nggak kurang expose. gaungnya. Gaungnya tidak besar. Dan dibikin transkrip dan diedarkan di media sosial, disuruh semua orang mengutip. Jadi sebenarnya pada saat itu Pak Sudirman keluar lagi, Pak, kok baru keluar sekarang? Enggak, itu udah sebulan lalu. Ini aja karena ada di media sosial dikutip mulai. Nah itu menggelinding karena sudah persis. Nah, tapi saya sih bilang, karena awalnya saya selalu bertanya kalau isu besar seperti ini, Pak, sebenarnya tujuannya apa? Karena bagi kita staf ini kan harus paham betul tujuannya apa. Nah, karena ini besar sekali. Saya yakin betul tabiat Pak Sudirman Said itu tidak pernah tidak melaporkan ke presiden dan wakil presiden. Tabiat beliau, jadi nggak pernah. Jadi dia melangkah itu setelah melapor, Dan saya pikir pasti sudah dibahas secara mendalam dengan sampai presiden, kemudian dikeluarkan ke publik. Kira-kira kalau keluar ini dampaknya begini, tindakan sebelumnya. Makanya Pak Menteri baru pulang, kelihatannya akan menghadap Presiden, mudah-mudahan dapat arahan seperti apa lagi berikutnya. Gitu. Semacam main drama dan kita semua melihatnya dengan antusias. Ya, ini menarik. Dan mengemukakan soal pencatut ini mengingatkan saya pada sebuah peristiwa beberapa bulan lalu ketika Pak Sudirman Said juga bicara soal bagaimana Petral itu mestinya sudah dibuka lama tapi itu ada di meja presiden dan itu tidak pernah jalan dan itu juga bikin heboh. Dan sekarang juga begitu. Saya tidak tahu ada apa di tangan Menteri SDM sampai bisa begitu. Tapi apapun cerita kan tentu lesson learned-nya adalah seperti kata ini mau memperlihatkan sesuatu bahwa mestinya kita sudah mulai dengan negosiasi yang lebih bersih. Dan kemudian menghapus paugah-paugah yang lain. Mungkin langkah awal untuk melakukan itu. Kita boleh jeda lagi ya Bapak-Bapak. Saya akan kembali untuk Anda sesaat lagi.